Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Usama Mandiri. Masih tetap bersama saya Kang Asmul. Kali ini saya lagi berada di daerah Banyuresmi, tepatnya di Kabupaten Garut ya. Kita akan coba main ke daerah salah satu tempat wisata ya, namanya Situ Bagenit. Nah ini karena Situ Bagenit ini sedang dalam renovasi pembangunan yang mungkin mau dibuat bertaraf internasional sama Bapak kita Gubernur Pak Ridwan Kamil. Jadi kita coba masuk ke dalamnya dan sekilas cerita tentang Situ Bagenit. Oke, ikutin aja videonya. Kita masuk, go. Kita masuk ke objek wisata Bagenit 2. Kalau yang satu lagi renovasi. Jadi masuk lewat sana. Di depan masuk. Tiket dulu. Tiketnya di dia, Bu. Sabar, Bu. Pamit. 13 orang parkir. Oke. Punten teh. Kamu menurut lagi kalau pihak. Punten. Atas. Oh, ente. Ini cuma ameng doang. Ya, duaan. Oke, teman-teman, tiket masuknya 5.000 per orang. Jadi sama parkir 13. Oke. Parkir motor dulu. Kita udah masuk di kawasan wisata Situ Bagenit. Nanti kita sedikit berbicara ya. Ini. Oke, kita akan masuk lihat-lihat. Ini kayaknya buat ada acara. Ini ada tempat main anak. Oke. Oke teman-teman, ini
wahana wisatanya, ada perahu, terus ada bebek-bebekan. Kita coba sewa bebek-bebekan aja. Kita akan masuk sambil kita bercerita di situnya. Kita coba mau sewa itu. Pak, kami pada sewa itu ke mana ya? Kemana? Sewa itu, sewa. Oh ya. Kumaha tangannya Pak? 20.000 sepuasnya. Jadi biaya tiket itu 20.000 sepuasnya. Kita coba main di sana. Cobain Pak, hiji Pak. Yuk. Sepi banyak. Padahal ini tanggal merah. Minggu kemarin ramai Pak ininya. Ramai nih. Oke, kita coba main berenang-berenangan ya. Bener Pak. Nah, kita mencoba naik perahu apung angsa di Kuali. Kita naik kuda nil. Kita coba naik. Halo teman-teman, kita lagi di dalam perahu apung. Ini sewanya murah, 20.000 sepuasnya. Tapi sayang sekali karena di situnya ini banyak pohon-pohon eceng gondok atau teratai kalau nggak salah. Jadi masih belum terawat. Tapi mudah-mudahan wacananya Gubernur Ridwan Kamil ini mau dibuat tempat wisata internasional. Mudah-mudahan cepat terrealisasi ya. Jadi kita bisa menikmati keindahan danau ini. Oke, sedikit bercerita ya silsilahnya Situ Bagenit ini. Jadi konon dahulu kala ada hidup seorang janda kaya. Dia memiliki kekayaan dari warisannya suaminya, dan diceritakan si janda kaya ini nggak pernah mau bantu para tetangganya. Adapun dia bantu kayak pinjaman uang tapi dengan cara merenten atau meriba. Diceritakan si janda kaya ini dengan keangkuhan dan kesombongannya, dengan kekayaannya itu, datanglah seorang kakek-kakek dengan sekilas teguran mungkin, tapi si janda kaya itu mengabaikannya si kakek itu. Dan si kakek itu memiliki tongkat, ditancapkanlah si tongkatnya itu di depan rumahnya si janda kaya itu. Dan alhasil si janda kaya itu tidak mau terima dengan tongkatnya itu ditancapkan dan dicabut. Kemudian muncullah air dari bekas tusukan tongkat itu ke tanah, dan alhasilnya itu si janda kaya itu tenggelam di sini dengan harta bendanya. Makanya langsung dibilang nih Situ Bagenit, jadi Baginda Endit. Kalau endit itu kalau untuk istilah anak kecil ya, kalau dia nggak mau ngasih temannya atau itu biasa dikatain endit atau pedit. Jadi ceritanya itu, ini lumayan kalau menurut saya sih danaunya luas, dan di sana juga di depan yang pintu masuk pertama itu sedang direlokasi. Ya mudah-mudahan secepatnya bisa beres, jadi kita bisa menikmati keindahan alam Situ Bagenit ini. Oke, untuk teman-teman yang pengen membawa keluarganya ke sini, disarankan ya baguslah kalau menurut saya. Tiket masuk juga murah,
Tadi saya pakai motor berdua sama Ahmad Rehan, cuma masuk 13.000 sama parkir. Dan kalau mau sewa kayak gini perahu apung ini paling 20.000 untuk berdua, jadi sangat murah. Ini padahal hari libur tapi nggak terlalu banyak pengunjung ya. Lagi ini ya. Mungkin lagi karena COVID ya. Jadi ya begini, yang punya tempat wisata ya jadi pada sepi karena COVID ini. Ya ini cuma sebatas review aja buat teman-teman. Siapa tahu teman-teman nanti kalau ada waktu, ya kita juga lagi COVID, kita tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya kita tetap jaga protokol kesehatan. Oke teman-teman, paling saya lanjut dulu ini menggayuh perahunya karena saya baru pertama kali ini seumur hidup saya naik perahu apung ini, jadi saya nggak bisa ngendaliinnya, jadi terombang-ambing sama angin. Udah ke tengah, balik lagi ke pinggir. Oke, saya gayuh dulu nih perahu apungnya. Ikutin aja terus video saya. Ya nanti saya review ke tempat-tempat wisata lain. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti ada rekomendasi buat teman-teman. Jadi terus aja ikutin ya. Kita lanjut lagi gayuh lagi nih. Oke teman-teman, ini kita lagi di tengah-tengah danau atau di tengah-tengah situ. Kalau situ itu bahasanya dari bahasa Jawa Barat ya. Kalau misalkan untuk nasional itu namanya danau. Nah tapi ini sayangnya nih banyak eceng gondoknya gini nih. Perawatannya masih ya dibilang kurang, atau mungkin ini sengaja. Ini anginnya kenceng, jadi perahunya terus lari ke sini nih, ke yang arah kotor. Tapi yang sebelah sana tuh bersih, perawatannya bagus. Kayaknya ini yang ngelola wisata yang sebelah sini agak males kayaknya. Oke, balik lagi ke tengah. Sekarang teman-teman tuh, kita tadi pertama, sekarang udah banyak tuh yang memakai perahu ini. Alhamdulillah rezekinya yang penyewa perahu apung ini diawali dengan kita, dan akhirnya wisatawan yang lain juga ikut menyewa perahu-perahu ini. Oke, kita ketengahin lagi nih perahunya. Terlalu ke pinggir. Ini udah ke tempat-tempat eceng gondoknya ini. Ini kalau nggak bisa ke tengah lagi bakal ada Diderek. medis. Derek sama rakit yang panjang tadi. Oke, gayuh lagi kita ke tengah. Oh teman-teman, kita terkendala nih. Kemudinya nggak bisa belok. Kita tersangkut di eceng-eceng gondok. Kita menunggu bantuan. Bisa belok Kang. Bantuannya dari belakang tuh. Kita diderek. Tragedi ini. Pertama kali naik perahu apung tersangkut di eceng gondok. Oke, kita nunggu bantuan dulu biar ditarik. Bantuannya datang. Kemudinya nggak bisa dibelok, terus ke bawah angin. Oke, ini bantuannya. Kita ditarik mundur pakai rakit. Oke, tim penyelamat datang. Sip. Tim SAR. Kemudian nanti belok-belok. Ya, kita diderek. Oke. Akhirnya sama seperti goes kita di jalanan. Anginnya sangat kencang, jadi kita terapung-apung bawa ke pinggir eceng gondok.
sama si akangnya kita ditarik. Oke, kita udah ada penyelamatan. Apa kata? Oh, kita ditarik. Oh. Karena kita tersangkut di eceng-eceng gondok dan akhirnya kita ditarik sama tim SAR. Oke, kita lelah setelah menggoes ini. Oh, lumayan. Oke, kita ke darat aja. Tim penyelamatnya ya, kalau misalkan ada perahu apung yang tersesat nggak bisa balik, maka dibawa sama ini tuh. Oke, kita kembali ke dermaga tadi pas pertama kita. Oh, yang lain udah pada balik lagi. Kencang lumayan. Oke, akhirnya nyampe nih setelah tersangkut. Kita balik lagi ke darat. Sedikit panjang ya. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Kita berwisata di situ Bagenit. Recommended buat teman-teman kalau ada yang mau kesini bawa keluarga, ada tempat mainnya. Paling wahananya kita bermain di danaunya, sewa perahu apung atau naik rakit. Oke, sampai di sini dulu videonya. Karena tadi ada insiden, kita ke bawah angin sampai nyangkut di eceng-eceng gondok. Jadi lelah kaki kita menggayuh, sama seperti menggayuh sepeda naik ke bukit. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe, share ke teman-teman kalau misalkan video ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.